Ada fakta menarik di balik kepastian Miss Hilgers memutuskan menjadi WNI untuk membela timnas Indonesia. Usut punya usut, ternyata ada peran besar dari Kevin Perdong yang pada akhirnya mempengaruhi keputusannya. Miss Hilgers ke Indonesia. Diketahui Miss Hilgers saat ini telah berada di Jakarta bersama dengan Eliano Reinders untuk menjalani proses naturalisasi. Keduanya pun sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hilgers pun secara terbuka mengaku bahwa Kevin Perdong pernah memintanya juga untuk turut membela skuad Garuda. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola. Kembali lagi berjumpa di channel Garuda Timnas yang akan kembali mengulas berita terupdate dari Timnas Indonesia. Oke, di video kali ini kita akan kembali tentu membahas Timnas Indonesia yang secara mengejutkan di pertandingan sebelumnya berhasil mencuri poin di kandang Arab Saudi. Dan Timnas Indonesia di tanggal 10 akan kembali berlaga tentunya menghadapi tim kuat Australia. Tetapi Indonesia mempunyai kepercayaan diri yang bagus setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi di Jeddah. Dan saat ini Timnas Indonesia sedang dalam kepercayaan tinggi akan melawan Australia di kandang sendiri, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, menjelang Timnas Indonesia melawan Australia tentu ada kabar baik lagi, yang mana pemain keturunan yang siap membela Timnas Indonesia akan bertambah. Secara resmi sudah disampaikan di beberapa akun YouTube maupun channel resmi dari PSSI bahwa Timnas Indonesia saat ini kedatangan dua pemain keturunan yang berposisi sebagai pemain bertahan maupun gelandang. Dia adalah Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Kedua pemain ini siap membela Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Nah, tentu hal ini akan menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia karena Indonesia memang butuh dua pemain ini untuk bisa memperkuat kembali lini pertahanan dan juga lini tengah dari Timnas Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan mereaksi channel YouTube dari Garuda Space yang judulnya Jadi Bangga. Pelatih Sinteyong tidak salah pilih pemain, yakni Miss Hilgers. Dan supporter Timnas Indonesia siap teror Australia di Gelora Bung Karno. Oke, daripada kalian penasaran bagaimanakah isi videonya, kita langsung saja reaksi videonya. Dengan Perdong, Miss Hilgers hebohkan media Belanda. Ada fakta menarik di balik kepastian Miss Hilgers memutuskan menjadi WNI untuk membela timnas Indonesia. Usut punya usut, ternyata ada peran besar dari Kevin Perdong yang pada akhirnya mempengaruhi keputusannya. Miss Hilgers ke Indonesia. Diketahui Miss Hilgers saat ini telah berada di Jakarta bersama dengan Eliano Reinders untuk menjalani proses naturalisasi. Keduanya pun sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hilgers pun secara terbuka mengaku bahwa Kevin Perdong pernah memintanya juga untuk turut membela skuad Garuda. Saya dan Kevin bermain bersama di 20 walau hanya sebentar. Saya pemain junior yang sesekali berlatih bersama mereka. Kevin bilang, "Miss, kamu harus ikut denganku ke timnas," cerita Miss Hilgers. Miss Hilgers pun menyatakan tekadnya ingin membela timnas Indonesia pun semakin kuat karena faktor keluarga yang memberi dukungan untuk dirinya. Dia pun mengaku sudah cukup mengenal tentang Indonesia dari keluarganya. Keputusan Miss Hilgers dan Eliano Reinders berseragam merah putih rupanya juga turut menghebohkan media Belanda. Topik ini bahkan secara khusus dijadikan headline oleh ESPN Belanda. Mereka menyoroti bagaimana timnas Indonesia yang berhasil meyakinkan dua pemain andalan tersebut. ESPN juga secara khusus mengulas statistik dua pemain ini saat bersama klub masing-masing. Sementara itu media Belanda Tubantia ikut menyoroti rasa bangga dari Miss Hilgers yang mengambil keputusan untuk memperkuat timnas merah putih di level internasional. Lalu ada media Belanda yang lain, AD, menulis kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Reinders
menambah daftar pemain keturunan Belanda Indonesia yang memperkuat timnas Indonesia. Tentu ini sangat menarik. Kontribusi pemain naturalisasi yang didatangkan skuad Garuda di klub masing-masing akhirnya membuat sederet media luar negeri memberikan atensinya pada timnas Indonesia. Tentu harapannya tidak hanya naik pamor, tapi juga naik nilainya di rapor. Bravo timnas Indonesia. Ya, rekap kejutan matchday 1 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ya. Pertama, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita lihat beritanya ya. Wow, ada kekalahan Qatar ya di kandang. Kekalahan timnas Qatar di kandang. Kejutan yang pertama adalah tumbangnya ini timnas Qatar kalah ya di kandang mereka sendiri. Biasanya selalu menang. Informasi yang ada di laman ALC, Qatar yang berstatus sebagai tuan rumah harus merelakan 3 poin perdananya kepada Uni Emirat Arab. Meskipun sempat unggul di babak pertama melalui Ibrahim Al-Hassan pada menit ke-38, namun Qatar tak berdaya di babak kedua setelah 3 gol beruntun membobol gawang mereka. Hal ini pun menjadi sebuah kejutan besar karena seperti yang kita tahu, Qatar sendiri adalah kontesan Piala Dunia 2022 lalu, serta pemegang gelar Piala Asia di 2 edisi terakhir. Tumben ini kalah ya. Oke, Australia juga takluk ya dari Bahrain. Kedua, Australia takluk dari Bahrain secara mengejutkan ya Australia kalah. Tapi ini menjadi keuntungan ya untuk Indonesia. Pegawai tetap Piala Dunia Australia pun harus mengalami sandungan berat di laga perdana ini. Melawan Bahrain yang tak terlalu diunggulkan di kandang mereka sendiri, Australia justru harus takluk dari sang lawan. Ironisnya lagi adalah Australia harus takluk dari Bahrain di menit-menit akhir pertandingan, yakni melalui gol bunuh diri dari bek raksasa yang selama ini menjadi andalan mereka, yakni Harry Souttar. Ini merupakan kejutan besar karena Australia sendiri merupakan tim kuat di kancah persepak bolaan Asia dan memainkan laga ini di kandang mereka sendiri. Ketiga, ini yang ditunggu ya, Indonesia berhasil mencuri poin di kandang Arab Saudi. Kejutan menjadi ketiga kejutan di matchday yang pertama menggemparkan dunia tentunya Piala ini. Dunia 2026 ini dilakukan oleh timnas Indonesia. Pasukan Merah Putih yang harus melakukan lawatan ke kandang Arab Saudi di luar dugaan berhasil membawa pulang 1 poin. Meskipun sebelumnya diprediksi bakal menjadi makanan empuk bagi tim tuan rumah. Kejutannya adalah Indonesia yang merupakan tim paling lemah di putaran ketiga babak kualifikasi ini di luar dugaan bisa mengamankan 1 poin dari tim sekelas Arab Saudi, yang mana selama ini kerap menjadi wakil benua Asia di gelaran Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Oke, seperti kita ketahui bahwa timnas Indonesia berhasil mengalahkan, maksudnya berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandangnya sendiri, membuat kejutan yang begitu besar ya. Bagaimana Arab Saudi yang semula diunggulkan untuk bisa dengan mudah mengalahkan Indonesia, tetapi di atas lapangan Indonesia mampu membuktikan siapa Indonesia sebenarnya. Ya, Indonesia mengalami perkembangan yang begitu signifikan sejak ditangani oleh pelatih Sinteyong, apalagi dalam kurun waktu terakhir ini banyak pemain-pemain diaspora yang bermunculan ingin bergabung dengan skuad Garuda. Kita tahu pemain-pemain diaspora ini bermain di klub-klub elit Eropa. Ini yang membuat dari segi permainan, pengalaman ini membuat Indonesia lebih diandalkan menjadi kuda hitam di ajang kualifikasi ronde ketiga ini. Australia tantang ini yang akan 80.000 segera kita lihat ya. Australia tantang 8.000 supporter. Oh, ini adalah timnas Australia ya, yang sudah datang ke Jakarta. Di laga perdana membuat Australia dalam motivasi tinggi. Bahkan Jackson Irvine mengakui bahwa laga melawan timnas Indonesia akan sangat krusial bagi Australia.
Fakta ini tentu menjadi sangat menarik ketika para raksasa pada akhirnya mulai menimba kekuatan yang dimiliki pasukan Sintayong. Padahal secara peringkat, negara-negara sekaliber Australia berkibar jauh di atas timnas Indonesia yang mana saat ini menempati peringkat 130-an. Tentu ini menjadi pertanda baik, bukan? Saya pikir melawan timnas Indonesia akan jadi laga yang sangat besar. Para pemain kami semua harus memahami betul, ini adalah pertandingan yang sangat krusial. Kami harus paham betapa besarnya laga itu dalam konteks 10 pertandingan selama babak kualifikasi, kata Irvin. Meski dalam motivasi tinggi dipastikan Australia tidak akan menghadapi laga yang mudah saat bersua dengan skuad Garuda di SUGBK, yakni dengan puluhan ribu supporter yang dikonfirmasi akan memerahkan stadion. Sementara itu, hasil positif yang diraih timnas Indonesia di laga sebelumnya pun dapat menjadi motivasi untuk tampil lebih gemilang lagi. Menariknya, di balik keberhasilan timnas Indonesia menjebol gawang The Green Falcons, ada peran tangan kanan STY yang baru saja diimpor dari negeri gingseng, yaitu Yom Ki-hun, yang punya tugas khusus untuk membantu Sintayong memoles lini serang skuad Garuda. Sektor depan memang menjadi masalah klasik yang kerap menghantui tim merah putih. Dia telah menggembleng 3 bomber Garuda dalam latihan di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ketiganya adalah Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, sementara itu Rafael Strike dan Ragnar Oratmangun diberi pelatihan saat di Arab Saudi. Nah, oke teman-teman, itulah tadi berita mengenai Miss Hilger yang akhirnya resmi bergabung dengan skuad Garuda yang sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ini menandakan bahwa memang benar pemain keturunan yang saat ini dirumorkan bergabung adalah Miss Hilger, seorang pemain belakang yang mempunyai postur yang cukup tinggi. Kemudian ada Eliano Raiders yang bermain sebagai gelandang dan juga bisa bermain sebagai wingback kanan maupun di sektor penyerangan. Ini mempunyai 3 tempat yang berbeda, tetapi Eliano ini sangat bagus tentunya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia karena pelatih Sintayong sangat menyukai tipe pemain yang bisa bermain atau ditempatkan di mana saja. Ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia karena kedua pemain ini masih berusia sangat muda, yaitu 23 tahun, artinya jangka panjang bagi timnas Indonesia masih dapat digunakan dalam berbagai event atau turnamen. Nah, dengan kehadiran Hilger maupun Eliano ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia mengarungi kualifikasi ronde ketiga ini, karena Indonesia saat ini sudah diwanti-wanti oleh tim-tim lain bahkan memberikan kejutan, karena di pertandingan pertama Indonesia sudah memberikan kejutan pada Arab Saudi yang berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di kandangnya, dan di tanggal 10 Indonesia akan berhadapan dengan Australia di GBK. Tentu ketakutan akan terjadi pada Australia, yang mana Indonesia akan didukung oleh ribuan supporternya di hadapan pendukungnya sendiri. Nah, semoga saja Indonesia bisa memaksimalkan pertandingan tersebut, dan kita doakan Indonesia bisa meraih 3 poin untuk bisa membuka jalan lolos ke Piala Dunia. Nah, bersama channel Garuda Timnas kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bantu like dan subscribe serta berikan saran atau masukan. Kita berjumpa lagi dan salam sepak bola.